Hmm, kita cari velg sepeda gayung yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah box. Ini guys, katanya kita sudah mendapatkan target sepeda. Oke, kita tawarnya berapa harganya ya? Oke. Bawa keluar guys. Nah, tadi terjepit ke situ ya. Alhamdulillah bisa. Kita buka dulu, kebetulan dia masih ada rangkanya, jadi kita buka aja nih guys. Kita buka dulu ya, kita buka dulu biar bisa kita beli, ambil velgnya aja ya. Sudah kita taruhkan. Oke guys, dapat di harga 25.000. Ini kisaran 2,5 kg ya. Ayo kita gaskan, kita bantai set. Untuk mendapatkan hasil yang presisi, baiknya kita cari dipasin ini ya. Ini buat penanda aja. Yang lubang lebih besar ini kita pertemukan dengan yang ini. Jadi ngelasnya kita mulai dari yang besar ini.
Jadi ini guys, kita diuntungkan dengan adanya lubang-lubang ruji ini. Jadi buat patokan ini biar bisa presisi. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari titik-titik mana yang membuat dia proporsional, membuat dia presisi. Oke. Seperti ini. Ini sekitar 2 cm ya, 2 cm. Kita las di sini, masing-masing angkon ini dikasih seperti ini, antaranya juga 1, jadi jumlahnya sisi 8, sebelah sini 8. Fungsinya ini sebagai pegangan frame dan list ketika sudah terpasang ini visualnya. Jelas ya? Yuk kita las dulu ya. Yuk kita gerinda ya. Dan kita cat ya pakai zinc chromate anti karat. Untuk pengencernya bisa dengan thinner B, lagi darurat bisa dengan pertalite. Pas saya lagi nggak ada thinner B, adanya pertalite, saya pakai pertalite. Untuk penerangannya kita menggunakan T8 dengan panjang 120 cm. Satu lampu ini LED ini punya watt 18 watt ya. Bagaimana caranya agar lampu ini bisa ada di dalam rangka bulat ini? Yuk simak terus ya. Jangan lupa guys ya, pakai sarung tangan untuk safety. Lampu penerangan yang kita pakai menggunakan LED T8 18 watt, panjang 120 cm. Ini terbuat dari kaca, ada juga yang terbuat dari plastik.
Cuman kalau dari kaca ya sedikit ribet kita untuk mengambil LED-nya yang di dalam. Sekedar ini aja ya, ini sekedar opsi aja. Sebenarnya ada yang lebih simpel sih, cuman costnya lebih mahal, menggunakan LED roll panjang 5 meter, cuman harus pakai power supply juga, jadi jatuhnya mahal. Kalau ini satu bijinya harga 28.000. Ini lakukan dengan hati-hati guys ya, karena ini kaca, jadi takut mengenai bagian tubuh kita. Maka dengan pakailah pelindungan ini ya, dengan covernya ini. Lampu yang kita pergunakan T8 yang 10 watt, panjang 60 cm, 2 yang 121. Ini 120 tadi ya. Ini memang jenisnya berbeda dan merek berbeda, jadi nanti kalau yang ini lebih kaku LED-nya. Jadi beda merek, beda kualitas ya, beda bahan juga. Yang ini yang 120 cm tadi berupa roll, yang ini seperti plat guys, kurang lebih seperti ini. Ingat ya, ini cuman sebagai opsi aja. Jika pengen lebih irit dan murah, kita menggunakan ini tanpa menggunakan power supply lagi.
Ini gunanya biar kencang ya, kelihatan ya. Ini juga kan masih kendor, kita putar ke tengah, putar. Kaku kan. Agar tidak mudah lepas, nih baiknya kita solasi dulu guys ya. Kadang-kadang solderannya ini lepas, jadi perlu kita amankan dulu. Boleh juga kalian pakai lem tembak. Coba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini guys ya. Sip. Jalurnya nih ya. Ini yang T8 pendek tadi, ini yang 10 watt. Jadi yang muter-muter ini yang 120 watt. Jadi kita paralel gabung. Ini keluar kabel yang salah satu min atau plus bisa. Terus yang ujung sini yang ada buat supply-nya ini masuk jadi satu, yang 120 cm ini yang berapa, 18 watt ya. Keluar kabel satu juga. Untuk visualnya kita menggunakan bahan backlight. Ini backlight UV. Jadi backlight UV itu kelebihannya tintanya lebih pekat dan lebih tebal. Jadi bisa awet guys. Dan warnanya juga lebih solid. Kalau untuk neon box recommended banget ya.
neon box ini kan dua sisi guys, jadi kalau bulat tuh memang agak riskan ya. Saya contohkan satu nanti sisinya lurus, kadang-kadang yang baliknya itu agak miring gitu loh, agak miring, jadi nggak bisa presisi antara satu sisi dengan sisi yang lain. Makanya untuk menyiasatinya kita cari garis lurusnya sebelum kita pasang neon boxnya itu. Kita cari pakai terawang ini ya di matahari, itu kan ini kan masih terlihat tuh garis-garisnya. Kita pasin aja deh ininya, titik garisnya. Kalau udah lurus ya, antara tulisan balik ini sama depannya ini udah lurus, kita kasih tanda pakai spidol. Jangan sampai di dalamnya, di luarnya aja. Kelihatan ya, jangan di dalam gambar ya. Terus jangan digerak ya, kita balik dan lurus tuh. Kita lurus, kita pasin deh sama yang dari tadi tuh. Ini sama sini, jadi kita mau ini terus ini, satu lagi ya. Jadi nanti misalnya sudah di neon box ini, masanya kita miring, otomatis garis yang di belakang ini saya kasih ini ya biar kelihatan. Jadi enggak susah. Makanya kita nanti pas pemasangannya kita pasin dulu, ketemu sama garis. Insya Allah nanti dapatnya bolak-balik bisa lurus. Oke. Lemnya pakai lem ini guys, lem G ya. Kita lem sisi-sisinya dulu, 4 sisi ya, satu atas, bawah, samping ya. Untuk memudahkan pengeleman kita potong kecil-kecil ya, kisaran 6 cm lah. Jadi nanti biar kita dapat ngelemnya itu bisa rapi. Oke, itu kita lem ya. Bagus ya. Kemudian kita rapikan untuk lebih ya. Ya, tak mengganggu frame-nya nanti. Oke, sudah selesai ya. Lalu kita pindah ke sebelah lagi sesuai dengan yang saya bilang tadi. Untuk hitam garis ini kita pesan hitam ini, demikian juga sebelahnya hitam ketemu hitam, agar tulisannya ini tidak terbalik atau tidak miring-miring, nanti bisa lurus. Oke, kita mulai dari yang hitam ya, lemnya ya.
kemudian ke hitam sebelahnya yang satu lagi nih. Oke, ready. Ini tinggal kasih frame-nya ya. Ini tarikannya oke kan, sampai kayak kendang. Kalau tarik kayak gas biar coba kita hidupin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Stop ya. Frame-nya kita memakai aluminium plat dengan warna cat merah ya. Saya punyanya cat ini cat Avian warna merah. Guys, kita cat ya. Untuk lesnya kita menggunakan les bulat aluminium. Les bulat. Yang perlu diperhatikan perbedaan antara les L dengan les bulat, dia untuk sisi yang satu ini lebih panjang, lebih lebar, dan sisi satunya ini lebih pendek, lebih kecil L-nya. Jelas ya. Kita beri tanda yang ada besinya untuk pangkon list nih ya, sedikit aja, hanya ada tandanya biar pas pada saat memberi skrup atau rivet bisa mengenai besinya ya. Sementara dibantu dengan solasi guys ya. Sudah ketemu, tinggal memberi lubang untuk jalannya kabel. Iya. Ini kelebihannya, kita potong ya. Ini yang perlu diwaspadai ya, ketika box kita ada di posisi seperti ini, maka yang ada air hujan nanti akan turun sini, dan sebaiknya posisi atas bawahnya frame tersebut harus diatur ya, biar turunnya air ini tidak masuk ke dalam box. Jadi seperti masang atap, masang genteng, dan masang galvalum tuh. Jadi yang di atas ini sebaiknya frame-nya ada di atas ini ya. Nah, posisinya ya. Jadi airnya tidak sampai masuk ke dalam, turun, jadi bisa turun ke bawah ya.
Oh, sapi. Sapi.